warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Aisyah Nur Kalita Kawai dari kelas 9 Hijaz. Jadi di video ini aku bakalan review atau resensi buku cerita, yaitu KKPK, Kecil-kecil Punya Karya, dan judulnya itu The Smart Girls, Petualangan Seru 5 Sahabat. Di sini penulisnya itu ada Kasama dan penerbitnya dari Darmizan. Buku ini sendiri pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 untuk cetakan pertamanya, dan untuk cetakan keduanya itu 2016. Aku bakal review dari covernya dulu. Dari covernya ini bagus banget ya, warnanya juga mencolok gitu. Bagus untuk menambah minat baca anak. Apalagi di sini buku ini lebih cocok buat yang baca anak kecil. Animasinya juga bagus, dan untuk kata-katanya sendiri, penggunaan kata-katanya itu simple, mudah dimengerti, dan konfliknya sendiri itu nggak terlalu berat, jadi ya mudah dimengerti. Untuk dalamnya ini kurang berwarna ya, kayak buku novel pada umumnya gitu, hitam putih, tapi di sini ada selipan gambar-gambarnya kayak gini. Contohnya selipan gambar masih hitam putih juga warnanya. Ini tipis ya, cocok buat anak-anak yang baca. Buku ini juga dia menggunakan sudut pandang orang pertama, dan di dalamnya itu ada 5 bab. Setiap babnya itu dia beda-beda cerita, gak ada sangkut pautnya antar bab gitu. Buku ini itu tentang petualangan 5 sahabat yang memecahkan misteri-misteri dari lingkungan sekitar mereka gitu. Jadi setiap mereka liburan atau ke suatu tempat, pasti mereka mencari apa yang bisa mereka selidiki gitu. Apa yang hal unik yang mereka bisa cari kebenarannya gitu. Bab pertama ada judulnya Petualangan Memecahkan Misteri. Jadi ada 4 sahabat. Yang pertama itu namanya Quensa, biasa dipanggil mereka tuh Sasha. Dan yang kedua itu ada Resindra, yang ketiga ada Cynthia, yang keempat ada Jesslyn, dan yang kelima ada Kilya. Di bab ke-1, di bab pertama itu yang judulnya Petualangan Memecahkan Misteri, itu mereka liburan ke pulau terpencil, dan untuk sampai sana mereka memecahkan misteri. Namun ternyata salah satu sahabatnya yaitu Kilya itu nggak bisa ikut ke pulau terpencil itu. Dan setelah mereka sampai sana, mereka memecahkan misteri-misteri. Setelah diselidiki, ternyata pulau itu sendiri punya sahabatnya itu, yaitu Kilya. Dan untuk bab kedua itu rahasia sopir pribadi. Di pemeran utamanya ini ternyata punya teman sekelas yang menengah ke bawah gitu, kurang berkecukupan kehidupannya. Dan si Sasha ini dia niatnya untuk membantu teman kelasnya ini, salah satu teman kelasnya. Tapi ternyata setelah sampai rumah temannya ini anaknya sopir pribadi Sasha gitu. Nah, terus yang bab ketiga itu Harta Karun dan Lorong Tersembunyi. 5 sahabat ini mereka liburan ke Belanda, dan disitu mereka nginep di rumah neneknya. Setelah nginep beberapa hari, ternyata di sekitar rumah neneknya tuh ada menara tua. Mereka ke menara tua itu untuk menyelidiki sesuatu, dan menara tua itu tempat penyimpanan gandum. Setelah mereka selidiki apakah di dalam menara tua itu ada yang unik, ternyata di dalam menara tua itu ada patung-patung emas sangat banyak. Terus mereka segera melaporkannya ke polisi dan diselesaikan masalahnya oleh polisi. Untuk yang keempat itu rahasia tersembunyi di rumah kosong. Mereka meski di Belanda, ternyata ada rumah kosong yang enggak ditempatin lagi, dan mereka seperti biasa ya menyelidiki gitu. Ternyata di dalam rumah kosongnya ini banyak sekali emas berpeti-peti, dan ternyata emas itu hasil rampokan seorang perampok
mereka segera melaporkan ke polisi untuk diselidiki dan akhirnya perampok itu tertangkap. Untuk yang keempat itu misteri rumah angker. Kali ini mereka itu liburan ke Prancis, dan setelah mereka sampai di hotel, mereka keliling-keliling sekitar hotel, ternyata ada rumah angker atau bangunan tua yang udah gak ditempatin lagi, dan mereka selidiki. Ternyata ada suara anak kecil yang menangis, dan ternyata itu adalah anak seorang pejabat dari pejabat Indonesia yang disekap selama beberapa hari di dalam bangunan tua itu. Dan mereka segera membantu dan menolong anak kecil itu untuk kembali ke Indonesia, bertemu orang tuanya kembali. Untuk bab terakhir yaitu petualangan di Ghost Hill. Ini juga tentang pencurian anak kecil ya, penyekapan anak kecil. Mereka menyelidiki terus dengan yang membantu anak kecil itu, ternyata si penyekap ini menyekap anaknya di ruangan bawah laut. Mereka ke ruangan bawah laut itu yang katanya angker, tempat hantu-hantu, makanya dinamakan Ghost Hill. Ternyata hantu-hantu itu replika untuk menakuti orang agar tidak ke ruangan bawah laut itu. Mereka berhasil masuk ke ruangan itu dan menolongnya. Akhirnya juga dilaporkan ke polisi, dan anak itu bisa kembali ke orang tuanya lagi gitu. Oke, sekian review dari aku, resensi buku dari aku. Itu tadi singkat ringkasan dari babnya masing-masing bab gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.